Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dari kelas manajemen Sabtu pagi kampus Tanjung Duren. Di sini saya ingin mewakilkan dari teman-teman saya dari kelompok 10 ingin melakukan presentasi yang berjudul jenis-jenis alternatif strategi dan tipe-tipe strategi bisnis. Mata kuliah manajemen strategik, dosen pengampu Siti Anissa Wadianawati ST MSI sebagai syarat mengerjakan tugas besar. Dalam presentasi kali ini, mahasiswa dapat memiliki wawasan tipe-tipe strategi bisnis serta mampu melihat siapa sebenarnya yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan strategi perusahaan. Lalu untuk tujuannya, mahasiswa mampu memahami, menganalisa, dan menjelaskan, menguraikan, dan menganalisa yang berkaitan dengan jenis-jenis alternatif strategi dan tipe-tipe strategi bisnis. Baik, tak perlu lama-lama, langsung aja dimulai presentasinya. Presentasi pertama akan dibantu oleh teman saya atas nama Mutia Sapitri. Silakan Mutia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapitri dari kelompok 10. Di sini saya akan melakukan presentasi. Dalam pokok bahasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan yang pertama, jenis-jenis alternatif strategi. Kedua, tipe-tipe strategi bisnis. Ketiga, kesimpulan. Pendahuluan. Pengertian strategi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang dibuat manajemen puncak demi tercapai tujuan organisasi yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi rencana strategi. Strategi bisnis adalah serangkaian tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dijadikan landasan berpikir utama dalam pembuatan strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Cukup sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagita Fitri, saya dari kelompok 10. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan sama teman saya sebelumnya. Menurut Bosman dan Partak pada tahun 1989 mengemukakan bahwa menggambarkan strategi bisnis tunggal atau single tunggal bisnis dibagi sebagai berikut, yaitu societal strategi, corporate strategi, business strategi. Lalu dibagi lagi menjadi marketing strategi, finance strategi, production strategi, R&D strategi, human resource strategi. Apabila unit usaha perusahaan telah berkembang dalam beberapa bidang, menurut Bosman dan Patak, hal itu disebut dengan multiple strategi unit firm yang menggambarkan sebagai berikut, yaitu ada societal strategi dan corporate strategi. Lalu dibagi lagi beberapa, yaitu ada SBU 1, SBU 2, SBU 3. Lalu SBU 2 dibagi lagi menjadi marketing strategi manajemen, finance strategi, production strategi, R&D strategi, dan human resource strategi. Terima kasih. Selanjutnya materinya lalu disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Neneng Hasanah dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat manajemen strategi. Tingkat manajemen strategi dibagi menjadi 3 level. 1. Corporate strategi. Corporate strategi dalam catatan Haq dan Maljuf atau Andrew mengartikan strategi korporatif sebagai pola keputusan dalam sebuah perusahaan dalam menentukan dan menjelaskan sasaran. 2. Bisnis strategi. Bisnis strategi adalah sebuah rencana yang perusahaan rancang untuk mendukung kesuksesan proses bisnis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, strategi untuk menarik lebih banyak sales lead, meningkatkan akuisisi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Fungsional strategi. Secara umum, strategi tingkat fungsional ditujukan untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tangkap pelanggan yang unggul.
Ada kaitan antara strategi fungsional, kompetensi khas, diferensiasi, biaya rendah, penciptaan nilai, dan profitabilitas. Selanjutnya, alternatif strategis. Alternatif strategis dikembangkan untuk menetapkan arah di mana sumber daya manusia dan material bisnis akan diterapkan untuk peluang yang lebih besar dalam mencapai tujuan yang dipilih. Poin A. Fitur rencana strategis. 1. Mereka bersifat jangka panjang dan menempatkan suatu organisasi di dalam lingkungan eksternalnya. 2. Mereka komprehensif dan mencakup berbagai kegiatan organisasi. 3. Mereka mengintegrasikan panduan dan pengendalian aktivitas organisasi untuk masa depan jangka pendek dan jangka panjang. 4. Mereka menetapkan batasan untuk pengambilan keputusan manajerial. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Susanto. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Presentasi yang saya akan jelaskan nantinya itu 4 tingkat pembuatan strategi atau 4 jenis alternatif strategi bisnis dan jenis atau macam-macam strategi. Baik, langsung aja saya mulai. B. 4 tingkat pembuatan strategi atau 4 jenis alternatif strategi. 1. Strategi tingkat perusahaan. Strategi perusahaan mendefinisikan pasar dan bisnis di mana perusahaan akan beroperasi. Strategi perusahaan dirumuskan di tingkat atas oleh manajemen puncak dari perusahaan yang terdiversifikasi di negara kita. Perusahaan yang terdiversifikasi dikenal sebagai grup perusahaan seperti Alphabet Inc. 2. Strategi tingkat bisnis. Strategi bisnis menentukan dasar di mana perusahaan akan bersaing. Ini adalah strategi tingkat unit bisnis yang dirumuskan oleh manajer senior unit. Strategi ini menekankan pada penguatan posisi kompetitif produk atau jasa perusahaan. 3. Strategi tingkat fungsional. Strategi fungsional pada kenyataannya adalah strategi departemen atau divisi yang dirancang untuk setiap fungsi organisasi. Jadi mungkin ada strategi produksi, strategi pemasaran, strategi periklanan, strategi penjualan, strategi sumber daya manusia, strategi inventaris, strategi keuangan, strategi pelatihan, dan lain-lain. 4. Strategi tingkat operasi. Strategi operasi dirumuskan di unit operasi organisasi. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi operasi sebagai contoh untuk pabriknya menentukan wilayah atau bagian-bagian kecil dalam suatu departemen. Lalu selanjutnya, yang C, jenis-jenis atau macam strategi. Tipe-tipe strategi bisnis itu ada 1, strategi integrasi. Dikatakan sebagai strategi integrasi adalah strategi yang lebih sering digunakan oleh para perusahaan untuk mengontrol masalah distributor, pasokan, hingga dalam perencanaan pesaing. 2. Strategi intensif. Sementara yang dimaksud dengan strategi intensif adalah strategi yang lebih cocok untuk penetrasi pasar ataupun untuk melihat pengembangan produk yang berkembang. Jika konteksnya dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan ataupun peningkatan produksi. 3. Strategi diversifikasi. Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan untuk upaya menambahkan produk baru atau jasa baru di dalam perusahaan tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada. Adapun bentuk dari strategi diversifikasi konsentrik, konglomerat, dan horizontal. 4. Strategi defensif. Sesuai dengan namanya, strategi defensif adalah strategi yang menjalankan usaha berdasarkan rasionalitas, baik itu rasional dalam hal likuiditas, biaya, ataupun yang lain. Bagaimanapun juga rasionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan alur. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ambrosius Baur. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe strategi dalam bisnis. Tipe ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama
strategi integrasi, yang kedua strategi insentif, dan yang ketiga strategi diferensifikasi, dan yang keempat strategi definisif. Jadi yang pertama yaitu strategi integrasi. Di sini ada 3 poin yang harus dijelaskan. Yang pertama, integrasi ke depan. Integrasi ke depan ini adalah upaya memiliki atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengencer. Terus yang kedua, integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini adalah strategi untuk mencoba memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Dan yang ketiga adalah integrasi horizontal. Strategi ini dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang sama. Dan yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa yang sudah ada di pasar melalui usaha pemasaran yang gencar. Terus poin yang kedua yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar terdiri dari upaya memperkenalkan produk atau jasa yang akan ke wilayah geografis baru. Terus poin yang ketiga yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi yang berupa meningkatkan kepenjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu diversifikasi konsentris. Jadi diversifikasi konsentris ini dibagi menjadi 6 poin. Jadi poin yang pertama yaitu ketika organisasi bersaing dalam industri yang tidak tumbuh atau pertumbuhan yang lambat. Terus poin yang kedua, ketika menambah produk baru namun masih terkait akan meningkatkan penjualan produk yang ada saat itu secara signifikan. Terus poin yang berikutnya yaitu ketika produk baru namun masih terkait dalam ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing. Yang berikutnya yaitu ketika produk baru namun masih terkait mempunyai fluktuasi penjualan musiman yang menyimbangkan fluktuasi penjualan perusahaan tersebut saat ini. Dan berikutnya ketika produk-produk organisasi saat ini dalam tahap daur hidup produk yang menurun. Terus poin yang terakhir yaitu ketika organisasi mempunyai tim manajemen yang kuat. Dan bagian yang kedua dari strategi diversifikasi ini yaitu diversifikasi horizontal. Diversifikasi ini menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada, disebut diversifikasi horizontal. Dan poin yang terakhir dari strategi ini yaitu diversifikasi konglomerat, yang artinya menurut para ahli Purwanto, strategi ini dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki line of business yang sama sekali berbeda. Terus yang terakhir yaitu strategi definisif. Strategi ini dibagi menjadi 3 poin penting juga. Yang pertama yaitu rasionalisasi biaya. Rasionalisasi biaya terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Terus poin yang kedua yaitu divestasi. Menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi
disebut divestasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategi lebih lanjut. Terus yang terakhir yaitu likuiditas. Likuidasi. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuiditas merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Terus yang berikutnya yaitu pengertian dari strategi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internalnya perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut. Terima kasih.